Oke guys, halo, balik lagi sama aku Rifki Adian. Dan aku udah punya testimoni untuk UTBK gelombang pertama seperti apa. Aku mau ngasih tahu dulu untuk informasi ini itu nggak 100% valid karena berdasarkan informasi dari orang yang mengikuti UTBK. Cuman menurut aku kalian juga harus cari informasi lebih lanjut kira-kira yang benar seperti apa. Nah, untuk video ini aku nggak akan banyak edit teman-teman karena abis ini kita mau live juga, mau belajar bareng juga nanti sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi aku langsung kasih tahu aja ya kira-kira yang harus dipersiapkan, materi yang muncul itu seperti apa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal cari informasi yang lebih lengkapnya seperti apa. Oke, kita mulai dulu teman-teman. Untuk per subtesnya, ternyata dari informasi yang aku dapat, setiap soalnya ada 20, baik TPS maupun TKA, cuman waktunya beda-beda untuk TPS. Untuk TPS sendiri, PU-nya 28 menit, untuk TK-nya 22,5 menit, PBM 17 menit, Bahasa Inggris 15 menit, ini yang paling singkat ya, dan PPU 22,5 menit. Nah, selanjutnya untuk TKA-nya dari matematika, kimia, biologi, dan fisika itu sama 20 soal dan waktunya 22,5 menit. Nah, untuk per subtesnya kita akan breakdown. Yang pertama, untuk PU-nya pendek-pendek, bacaan singkat aja, nggak teks panjang gitu. Dan banyak yang ditanya itu pasti benar, pasti salah, mungkin benar, mungkin salah, dan lain-lain. Jadi, teman-teman yang mungkin udah paham, teman-teman bisa langsung cari kira-kira soal-soal seperti itu kayak gimana. Yang kedua teman-teman, untuk PBM-nya sendiri itu ada 2 teks, tapi satu teksnya untuk 10 soal. Jadi 2 teks itu akan di breakdown jadi 2 ya, satu teks 10 soal, satu teks 10 soal. Dan katanya sih so-so ya, nggak susah banget dan nggak gampang banget juga. Untuk PPU-nya ini juga katanya so-so aja, dan untuk TK-nya itu ada matriks, sudut, persamaan, dan lain-lain. Tapi teman-teman coba cari lebih lanjut. So far sih katanya untuk PK itu matematika dasar. Jadi coba dilihat kira-kira yang akan keluar seperti apa. Nah, untuk bahasa Inggris teman-teman, sebenarnya katanya waktunya itu singkat, tapi soal-soalnya tuh sering ada di TO. Yang banyak ditanya itu yang pertanyaan yang salah, pernyataan yang benar, terus ada grammar juga katanya, dan waktunya itu yang bikin deg-degan karena cuma 15 menit. Kira-kira bisa atau enggak ngerjainnya. Nah, itu dia untuk breakdown materi TPS. Untuk materi TKA-nya, untuk matematikanya katanya bisa nggak bisa, dan emang udah sering muncul matriks, transformasi, persamaan garis, dan fungsi kuadrat. Terus untuk fisikanya katanya susah, dan aku nggak punya testimoni yang mengatakan bahwa fisika gampang, tapi emang dari tahun ke tahun fisika susah sih guys. Jadi ya dicoba aja. Untuk kimia, katanya kimia paling mudah untuk di subtes TKA di Saintek ini, jadi teman-teman bisa lihat kira-kira seperti apa. Dan untuk biologi, dari testimoni yang aku dapat sih dia nggak terlalu memperhatikan biologi, jadi dia mengerjakan biologinya dengan cocok logi gitu. Cuman mungkin akan beda bagi kalian yang belajar biologi banget ya. Jadi untuk biologi sendiri kata dia pakai cocok logi aja untuk mendapatkan jawabannya. Cuman kalau untuk yang paling susah itu ada di fisika. Nah, untuk IPS-nya atau sosumnya teman-teman, kita dari geografi dulu. Geografi itu katanya nggak banyak dari textbook, lebih banyak contoh yang ada di Indonesia. Coba teman-teman pelajari tentang iklim, kondisi tanah, dan coba lihat contoh-contohnya yang asli Indonesia seperti apa. Yang kedua, untuk sosiologi, katanya sih based on real life ya. Jadi kayak teori mobilitas ada, masalah sosial ada, dan bisa sih katanya, nggak terlalu susah banget. Untuk sejarah, paling banyak itu masalah kolonial dan reformasi. Masa kolonial dan reformasi, jadi teman-teman bisa fokus di situ mungkin. Cuman teman-teman cari informasi yang lain juga ya. Jangan sampai dengan perkataan itu teman-teman nggak ngelihat hal yang lain juga gitu. Ini sebagai gambaran aja, teman-teman harus cari informasi yang lain. Dan untuk ekonomi, teori ada, hitungan ada, dan seperti biasa sih untuk ekonomi. Jadi menurut aku dari testimoni-testimoni yang ada ini, yang diperlukan yang pertama adalah manajemen waktu, karena tadi ada beberapa orang juga yang suka ketiduran atau misalnya nggak makan juga. Jadi saran dari aku, coba kan udah dapet nih waktunya PU 28 menit kira-kira untuk ngerjain semua soalnya. Oh, ada 20 soal nih, mau berapa menit gitu. Oh, mau 20 menit kah atau kurang dari itu, nanti sisanya tinggal diperiksa dan waktu ngasalnya seperti apa. Jadi sekarang strategi teman-teman yang harus teman-teman persiapkan adalah breakdown waktunya, buat strategi untuk ngerjainnya supaya nanti teman-teman terukur gitu. Oh, udah lebih dari 20 menit nih, berarti aku udah harus periksa lagi misalnya. Jangan sampai teman-teman nggak breakdown hal itu dan ternyata pada akhirnya teman-teman malah lalai dan akhirnya jadi nggak kebahas atau nggak kekerjain semua gitu soalnya. Dan untuk ngeblok, tadi ada yang minta testimoni juga di
tempat aku ngajar, Kak, kalau ngeblok gimana, harus kayak gimana. Aku nggak menyarankan ngeblok sih teman-teman. Saran dari aku adalah eliminasi dulu 5 pilihan jawaban yang ada. Misalnya dieliminasi, sisanya 2, berarti peluang teman-teman ngasal kan benarnya jadi 50% gitu. Dibandingkan teman-teman ngeblok, peluang benarnya berapa? 20% kan? Cuman kalau emang udah nggak tahu lagi dan nggak bisa eliminasi, ya udah ngeblok aja. Teman-teman pilih kira-kira mau ngebloknya apa supaya nanti hasilnya juga maksimal. Nah itu dia teman-teman testimoni hari ini. Semoga teman-teman enjoy dan suka. Videonya nggak akan edit sedemikian rupa. Dan kita nanti belajar ya hari ini ya. Jam 8 atau jam 9 kita live, kita bahas soal-soal PU. Pasti benar, mungkin benar, pasti salah, dan mungkin salah itu seperti apa.